Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala faslun, fasal fi khidhil lisani, menerangkan tentang menjaga lidah atau menjaga lisan atau menjaga mulut, artinya menjaga omongan-omongan kita atau ucapan-ucapan kita. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'iru ahadan bima fihi, la tu'iru, janganlah kamu menghina ahadan kepada orang lain, bima fihi, menghina dengan sesuatu yang ada dalam dirinya. Artinya ini berarti menghina dengan sesuatu kejelekan-kejelekan atau ketidakbaikan, perilaku-perilaku yang ada dalam diri orang lain. Karena apa dilarang menghina? Fama min lahmin illa wa fihi azmun, karena setiap daging itu pasti ada tulangnya, ya. Tak mungkin daging itu tumbuh tanpa ada tulang. Artinya yang diisyarahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tidak ada manusia yang tidak punya salah, yang tidak punya kejelekan, yang tidak punya keburukan, gitu loh. Karena itu janganlah kamu menghina, ya, kepada orang lain atas kejelekan-kejelekan yang mereka perbuat, ya. Wala kaffaratun lil ghibati hatta yastakhillahu au yastaghfirulahu, dan janganlah engkau menghibah, apa namanya, kalau bahasa saya itu ngerasanin jelek orang lain, ngomongin jelek orang lain, itu ghibah, ya. Dan janganlah kamu menghibah kepada orang lain, karena dengan menghibah itu tidak ada yang bikin apa namanya tebusan, dan tidak mampu menebus, gitu. Wala kafaratun lil ghibati, dan janganlah bikin gosip, gitu ya. Janganlah bikin gosip karena tidak ada yang mampu menebus dosanya. Artinya kegosipan yang kamu perbuat terhadap orang lain itu tidak akan bisa menebus daripada kesalahan tersebut, hatta yastakhillahu, sehingga engkau meminta halal kepadanya, kepada orang yang kamu gosipin, yang selama ini kamu omongin jelek, kamu omongin tidak baik, begini, apalah mereka itu, ya kan? Orang kok sukanya seperti itu, orang kok begini begitu dan lain seterusnya. Kamu secara tidak langsung sudah punya salah kepada mereka. Nah, maka kesalahan kamu terhadap mereka gara-gara menghibah atau ngerasain jelek atau ngomongin jelek, itu tidak akan ada ampunan hatta yastakhillahu, selagi engkau tidak meminta maaf atau meminta halal kepadanya. Au yastaghfirulahu, ya, atau kamu tidak minta ampun, ya, katakanlah minta maaf. Jadi omongan-omongan yang kamu
omongkan tadi atas kejelekan-kejelekan orang lain itu tidak akan terampuni, ya, tidak akan terampuni selagi engkau belum minta maaf, ya, engkau belum minta halal kepadanya. Ini harus berhati-hati ketika kita berbicara. Maka kata Kanjeng Nabi, ya, berhati-hatilah untuk menjaga lisanmu, ya, untuk menjaga omonganmu. Dalam satu hadis juga diterangkan, Kanjeng Nabi pernah bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana menjaga lisannya, menjaga mulutnya, menjaga omongannya. Kalau omongannya ngawur, ya, suka-suka udeli dewi, ya, suka-suka apa yang ada dalam dirinya, nggak melihat orang itu bagaimana, pokoknya digebuk rampak aja semua, ya. Ngomong kadang membuat telinga itu gatal, membuat telinga itu jadi merah misalnya kan. Maka gara-gara omongan kamu tersebut, nah, bisa juga kamu akan dipukulin orang, bahkan kamu akan dimasukkan penjara oleh orang lain, ya. Bisa juga apa namanya bahasa sekarang, pencemaran nama baik, itu akibat omongan-omongan kalian. Nah, maka benar bahwa tergantung kita menjaga lisan kita. Kalau lisan kita ngomongannya bagus, ya, berhati-hati, tidak melukai orang lain, tidak apa namanya menyinggung-nyinggung, menyindir-nyindir, mengomongin jelek-jelek orang lain, ya, maka kita insya Allah akan selamat daripada hal-hal tersebut. Kemudian ya Ali, wahai Ali, ma khalaqallahu fil insan afdhala minal lisan yadkhulul jannata wa yadkhulun nar. Wahai Ali, tidaklah Allah menjadikan manusia, ma khalaqallahu fil insan, tidaklah Allah menjadikan manusia atau menjadikan diri manusia afdhala minal lisani, itu sesuatu yang lebih utama, ya, dibanding dengan lisan. Allah menjadikan diri manusia ini, wahai Ali, itu tidak ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah yang lebih utama dibanding dengan lisan. Karena akibat lisan itu orang akan bisa mulia, orang akan bisa tersanjung, orang akan bisa terhormat, orang dihormatin orang, diagungkan orang, disanjung orang, dimuliakan orang, itu bisa juga diakibatkan dari lisannya. Tapi orang juga bisa akan dicemooh orang lain, akan diejek oleh orang lain, bahkan akan dibahayakan orang lain, itu gara-gara lisan. Maka Allah tidak akan jadikan diri manusia yang utama melebihi atau dibanding dengan lisannya. Yadkhul jannata wa yadkhulun nar, ya, karena sesungguhnya gara-gara lisan itu bisa memasukkan surga dan juga bisa memasukkan ke neraka. Gara-gara omongan itu bisa menjadikan kamu masuk surga dan juga bisa menjadikan kamu masuk neraka. Itu nanti di akhirat. Di dunianya gara-gara lisan kamu bisa menjadi jadi orang terhormat, jadi orang terpandang, ya, tapi juga bisa menjadikan dirimu menjadi orang yang terhina, ya, itu gara-gara lisanmu. Kenapa? Fasjunhu fa innahu kalbun akurun, ya, karena sesungguhnya fasjunhu fa innahu kalbun akurun, karena gara-gara ucapan lisanmu itu, ya, itu fa innahu kalbun akurun, fasjunhu, oh bukan begitu, yadkhulul jannata wa yadkhulun nar, dan omongan atau lisan itu bisa menyebabkan kamu masuk surga dan bisa menyebabkan kamu masuk neraka. Fasjunhu, maka hendaklah kamu mengendalikan, gitu loh gampangannya, mengendalikan dan penjarakanlah lisan-lisanmu itu.
Fa innahu kalbun akurun, maka sesungguhnya lisanmu itu diibaratkan seperti anjing akurun yang galak. Ibaratkan lisan kita itu ibarat anjing yang galak, ya. Sangat-sangat signifikan sekali, sangat-sangat rentan sekali dengan omongan-omongan kita ini, dengan lisan kita ini. Bisa juga memenjarakan kita dan bisa juga memuliakan kita. Itu diakibatkan daripada omongan ataupun lisan kita. Itu sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Ali, tentunya juga terhadap kita. Selanjutnya, ya Aliyun, wahai Ali, la tal'an musliman wala dabbatan fatarji'ul la'natu alaika. Wahai Ali, janganlah kamu menghina orang Islam. Ini juga untuk kita semua, Pak, yang akhir-akhir ini kadang kita lepas kontrol. Sekarang banyak terjadi di mata masyarakat, sesama muslim malah saling mengejek, saling mencaci, saling memaki, saling menghina, ya. Bahkan yang kelihatan sekarang itu kesalahan orang lain tanpa sadar kesalahan-kesalahan yang ada dalam dirinya, bahkan merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, merasa mereka lebih alim dibanding orang lain, merasa mereka lebih pintar dibanding orang lain, sehingga yang terjadi di mata masyarakat, orang-orang tersebut tidak segan-segannya untuk mengejek, untuk mencaci, untuk memaki, untuk mencemooh, menjelek-jelekkan, mendolim-dolimkan, ya. Bahkan banyak kan sekarang orang-orang yang tahu agama, orang-orang yang ngerti agama, Masya Allah, kalau sudah mengkritik pemerintah itu yang ada kalimat-kalimat, bukan kalimat-kalimat yang santun, bukan kalimat yang sopan, bukan kalimat yang baik, tapi kadang kalimat-kalimat kotor pun bisa keluar, dan itu keluar daripada orang-orang yang ngerti agama, bukan hanya sekedar orang-orang bodoh, ya. Orang yang tahu agama, orang yang tahu Quran, orang yang tahu hadis, dalil, ayat, hafal semua, tapi mereka tidak sadar bahwa ini ada petunjuk, ada wasiat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, terhadap sahabat Ali, ya, la tal'an musliman, janganlah kamu menghina kepada orang Islam, dan bukan hanya kepada orang Islam saja, wala dabbatan, dan janganlah kamu menyiksa binatang. Apa, Pak? Binatang. Ini kalimatnya, ini kalimat am, kalimat umum. Binatang itu juga bisa namanya apa? Anjing, ya kan? Yang baru saja viral di media sosial, seorang ustadz mu'alaf, ya, seorang ustadz yang baru pandai menyiksa anjing, akhirnya jadi viral kan. Ternyata kita ya, umat itu banyak yang sudah tahu ini, Pak. Kenapa harus disiksa? Bukankah kanjeng Nabi juga melarangnya untuk mengejek orang lain atau menghina orang Islam, dan jangan menyiksa binatang? Kenapa? Fatarji'ul la'nata alaik, dengan engkau menghina orang Islam, mencaci maki orang Islam, mencemooh, menjelek-jelekkan dan seterusnya kepada orang Islam, ya, sesama Islam, ya, dan bahkan menyiksa hayawan, ya, maka laknat itu pasti akan datang kepadamu, wahai Ali. Murka Allah nanti akan datang kepada kalian. Ini kalau kita lihat dengan hadis ini, Bapak, bagaimana Indonesia mau jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya kan? Pemerintah, ya, sudah banyak yang dikritikin oleh masyarakatnya, dan cara mengkritiknya dengan kalimat-kalimat yang tidak santun, yang tidak sopan, ya kan? Yang tidak baik, bukan kaulan layyinan, bukan kalimat yang bagus, bukan, tapi kadang malah dilontarkan dengan kalimat-kalimat yang kotor, ya. Bahasa orang Batamnya itu kadang malah kaki 4 keluar semua. Ya, Pak, ada enggak? Kan dengar kita semua kan, ya, di media sosial udah banyak lah, ya, udah banyak kita dengar. Maka yang terjadi, beberapa laknat dari Allah turun, musibah-musibah tidak henti-hentinya, bencana juga tidak
berhenti. Baru saja musibah yang terjadi di Indonesia apa? Kapal selam 402 tenggelam. Masya Allah. Ini bukan semata-mata kesalahan pemerintah, Bapak. Ya. Bukan semata-mata kesalahan mereka. Ini ada kesalahan-kesalahan dalam diri kita juga, yang kadang-kalanya kita lepas kontrol, ya. Menghina kepada sesama saudara kita, sesama muslim yang hari-hari mereka bersyahadat, hari-hari mereka sholat, hari-hari mereka puasa, tapi kadang kita maki-maki mereka, kita cemooh mereka, kita hina-hina mereka, kita jelek-jelekkan mereka tanpa sadar atau lepas kontrol kita bahwa kita juga punya salah, kita juga punya dosa, kita juga punya kekhilafan-kekhilafan, kekurangan-kekurangan dan seterusnya. Ya. Oh, ternyata dengan perilaku kita, ucapan-ucapan kita yang lepas kontrol, menghina orang lain, mencemooh orang lain, mencaci maki orang lain, menjelek-jelekkan, memfitnah, mengadu domba, memprovokasi, ya. Ini termasuk ada efeknya tarji'ul laknat alaik. Ya. Allah akan melaknat kepada kita. Dengan cara Allah kadang menurunkan musibah, wabah, bencana, penyakit, macam-macam. Nah, karena itu Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci ini ya, kita manfaatkan untuk mensucikan diri kita. Bukan hanya sekedar bulannya saja yang suci, tapi bagaimana kita juga bisa suci, terutama dalam omongan-omongan kita, suci daripada omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang tidak baik, ghibah orang lain, jelek-jelekan orang lain, ngerasain jelek orang lain, ya. Kita berusaha untuk bagaimana puasa yang kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan ini betul-betul suci di mata Allah Subhanahu wa taala, diri kita juga suci di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti selesai lebaran kita betul-betul mendapatkan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, kesucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan ihmanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mau menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan bisa kita mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.